Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Cahyotomo, Metalurgi 2017, anggota aktif KMFTUI 2017, sebagai Kepala Bidang Kemahasiswaan BEM FTUI 2020. Perkenalkan, saya Alodia Milenia Isla, lingkungan 2017, anggota aktif di KMFTUI 2017, sebagai Wakil Kepala Bidang 1, Bidang Kemahasiswaan BEM FTUI 2020. Perkenalkan, saya Farhan Parida Putra, Teknik Komputer 2017, anggota aktif KMFTUI 2017, di sini sebagai Wakil Kepala Bidang 2 dari Bidang Kemahasiswaan BEM FTUI 2020. Pada hari ini, kita dari Bidang Kemahasiswaan akan mempresentasikan tentang laporan pertanggungjawaban dari Bidang Kemahasiswaan pada triwulan 1. Yang pertama, ada pencapaian arahan bidang dari Ketua Lembaga. Untuk yang pertama, arahan Ketua nomor 1 adalah mengkoordinasikan dan mengkonsepkan rangkaian MADIKA bersama SC terkait SKMFTUI. Dengan status pencapaian sudah tercapai, dengan evaluasi, SC MADIKA sudah melakukan rakor sebanyak 8 kali, dengan progres terakhir sebelum dibuat LPJ ini sudah membahas tentang KCM MADIKA 2020. Untuk arahan yang kedua, mengkoordinasikan dan mengkonsepkan rangkaian pembinaan awal bersama SC terkait SKMFTUI. Dengan status pencapaian sudah tercapai, dengan evaluasi, para SC Mabim sudah melakukan rakor sebanyak 8 kali dengan progres terakhir membahas KAP Mabim. Untuk arahan ketua yang ketiga, mengkoordinasikan dan mengkonsepkan rangkaian pembinaan lanjut bersama SC terkait SKMFTUI. Dengan status tercapaian sudah tercapai. Dengan evaluasi, para SCPL sudah melakukan rakor sebanyak 3 kali selama triwulan 1. Untuk arahan ketua yang keempat, berkoordinasi secara responsif dengan pemangku kepentingan terkait MADK, PL, dan juga PA pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan. Dengan status tercapai sudah tercapai. Dengan evaluasi, kita sebagai SC MADK, Mabim, dan juga PL sudah melakukan rapat koordinasi dengan pihak dekanat sebanyak 1 kali. Untuk arahan bidang nomor 5, mengkoordinasikan pemberian siap IMD dan juga IMP. Dengan status ketercapaian belum tercapai. Dengan evaluasi, rekapitulasi indeks KPI MDS belum dilakukan. Untuk arahan ketua nomor 6, menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk mempersiapkan calon pemangku jabatan di IKM FTUI tahun 2021 dengan status tercapai belum tercapai. Dengan evaluasi, program kerja LDKM belum dilaksanakan. Dan program kerja LDKM akan dilaksanakan pada triwulan 3 di bulan November. Untuk arahan ketua nomor 7, merancang RPJB dan blueprint bersama bidang organizational research and development dengan status ketercapaian belum tercapai. RPJB dan blueprint akan dirumuskan pada akhir tahun bersama bidang OR. Arahan ketua nomor 8, minimal 1 kali konsolidasi bidang di setiap triwulan sepanjang kepengurusan dengan status ketercapaian belum tercapai. Dengan evaluasi, kegiatan konsolidasi belum dilakukan dikarenakan mengalami pengunduran dari waktu yang sudah ditetapkan dikarenakan adanya halangan dari COVID-19. Konsolidasi selanjutnya akan dilakukan pada waktu yang secepat mungkin setelah masalah COVID-19 selesai. Untuk arahan ketua nomor 9, mengikuti dan menjaga hasil kesepakatan rembuk teknik dengan status ketercapaian belum tercapai. Dengan evaluasi, parameter belum dapat dievaluasi karena belum mencapai akhir kepengurusan lembaga. Sejauh ini, bidang kemahasiswaan dapat menjaga hasil kesepakatan rembuk. Arahan ketua nomor 10, minimal 2 kali setiap triwulannya mengadakan rapat koordinasi bidang di IMD atau PI. Dengan status tercapaian belum tercapai. Evaluasinya, parameter belum dapat dievaluasi karena belum mencapai akhir kepengurusan untuk triwulan 1. Untuk triwulan 1 sendiri sudah dilakukan rapat koordinasi sebanyak 3 kali. Untuk arahan ketua nomor 11, melaksanakan PDCA atas talent kontrol pada bidang kemahasiswaan dengan status tercapaian belum tercapai. Parameter belum dapat dievaluasi karena belum mencapai akhir kepengurusan. Selanjutnya, secara proaktif berkoordinasi dengan stakeholder internal IKM FTUI terkait sebagai manifestasi BEM FTUI sebagai katalis yang responsif dan harmonis. Dengan status tercapaian belum tercapai dikarenakan parameter belum dapat dievaluasi karena belum mencapai akhir kepengurusan. Selanjutnya, untuk ranser arahan ketua, kita dari bidang kemahasiswaan sudah menjalankan beberapa dari arahan ketua dengan baik. Namun, untuk triwulan selanjutnya, bidang kemahasiswaan akan memiliki fokus untuk mempersiapkan konsep serta eksekusi dari MADK, Mabim, dan juga PL melalui rapat koordinasi bersama SCSC terkait. Dan juga, untuk kedepannya, ini akan menjalankan ranser arahan ketua yang mungkin belum bisa dilaksanakan di triwulan 1. Oke, baik. Untuk analisis SWOT dari bidang kemahasiswaan BEM FTUI 2020 itu sendiri, kita mulai dari strength dulu. Untuk analisis yang kita berikan pada strength, seluruh pengurus bidang kemahasiswaan sejauh ini kooperatif serta mudah diajak bersama dengan Renstra untuk menjaga kondisi seperti ini sampai akhir kepengurusan.
Dan untuk weakness yang kita punya, dikarenakan wabah COVID ini, kita belum bisa melaksanakan konsolidasi yang akan meningkatkan internalisasi dari bidang kemasan BMFTWI sendiri. Maka itu kita menganggap itu menjadi weakness salah satu bidang kemasan BEM yang dengan Renstra melaksanakan konsolidasi bidang agar team building dari bidang kemasan meningkat pada waktu yang sesegera mungkin. Lalu untuk opportunity yang kita punya, pengurus bidang kemahasiswaan serta perwakilan kemahasiswaan dari lembaga lain dianggap sangat kooperatif sejauh ini, dan untuk Renstra-nya untuk menjaga hubungan baik ini sampai akhir kepengurusan. Dan untuk TRAD tentu saja dengan wabah COVID-19 seperti ini, dari rakor-rakor dan keberlangsungan proker kita ada beberapa yang terhambat dengan Renstra untuk tetap terus melaksanakan rakor dengan baik dan merubah bentuk proker yang terkena dari wabah COVID-19. Next. Baik, untuk analisis gambaran umum dari koordinasi BPH dan BP, sejauh ini kita menganggap koordinasi dari BPH dan BP sudah cukup baik melalui sosial media seperti grup Line dan lain-lain, dan juga selalu melaksanakan rapat bidang. Nah, tapi sejauh ini hambatan yang ada dari BP adalah masih kurangnya cepat tanggap dari BP pada bidang kemahasiswaan di grup untuk menentukan waktu perjanjian waktu rapat bidang. Dan untuk koordinasi BPH untuk antara secara internal sendiri, koordinasi BPH bidang kemahasiswaan sudah dirasa baik. Koordinasi selalu dilakukan dengan grup lain dan selalu adanya komunikasi. Dan untuk komunikasi dan koordinasi BPH bidang kemahasiswaan untuk bidang-bidang lainnya juga dirasa cukup baik melalui Rabep dan media sosial. Next. Lalu untuk program kerja yang kita laksanakan pada triwulan 1 ada program kerja Freshman Fair yang bentuknya adalah proyek dengan tujuan pembekalan dengan tanggal pelaksanaan 14 Februari 2020. Nah, tujuan dari Freshman Fair ini apa? Tentunya untuk memberikan angkatan 2019 untuk wadah berinteraksi dan mempelajari bagaimana pengalaman berkepanitiaan di IKM-FTWI. Untuk pencapaian parameter dari Freshman Fair, untuk parameter pertama ada dengan parameter setiap departemen mengirimkan satu perwakilan dalam pemilihan POFF. Dengan hasil terdapat 8 calon PO, yaitu dari masing-masing departemen dan program internasional. Dan untuk parameter kedua ada 60 mahasiswa tiap departemen mendaftarkan diri sebagai staf kepanitiaan FF. Terdapat 522 total pendaftar dengan pendaftar dari sipil, dari Departemen Teknik Sipil 60 orang, dari Departemen Teknik Mesin 74 orang, dari Departemen Teknik Elektro 67 orang, dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material 61 orang, dari Departemen Teknik Industri 60, dari Departemen Teknik Kimia 60, dari Departemen Arsitektur 66, dan dari Program Internasional 74 orang. Untuk parameter ketiga terdapat stand dari setiap departemen pada hari H acara, dengan hasil terdapat 8 stand pada hari H acara tercapai dari masing-masing departemen berpartisipasi dalam mendirikan stand. Next. Lalu dengan parameter keempat, terdapatnya publikasi acara di tiap spot departemen, dengan hasil terpasang poster dan flyer pada 8 spot mading DFT untuk masing-masing departemen dan program internasional. Dan untuk parameter kelima, dengan parameter 90% Angkatan Teknik 2019 berpartisipasi dalam kegiatan FF. Lalu dengan absensi masing-masing dari Departemen Teknik Sipil terdapat partisipasi 176 orang, dari Departemen Teknik Mesin 130 orang, dari Departemen Teknik Elektro 186 orang, dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material 95 orang, dari Departemen Arsitektur 92 orang, dari Departemen Teknik Kimia 105 orang, dari Departemen Teknik Industri 87 orang, dan dari Program Internasional 139 orang. Dan dengan ketercapaian tidak tercapai dengan presentasi partisipasi 67%. Next. Selanjutnya telah dijelaskan mengenai parameter ketercapaian dari program kerja Freshman Fair. Dilihat dari evaluasi program kerjanya mengenai keefektifan bentuk, di mana Freshman Fair merupakan program kerja pembekalan yang sesuai dengan RIP, dan mahasiswa baru dibekali untuk kemampuan berinteraksi dan juga manajerial organisasi. Namun, karena FF itu hanya dilaksanakan 1 hari, maka kesempatan untuk 2019 dapat berinteraksi satu sama lain itu kurang, dan juga persiapan untuk menunjang pembekalan pada material manajerial organisasi juga kurang. Selain itu, untuk teknis pelaksanaannya, untuk Freshman Festival sendiri, acara pentas seni dirasa sudah baik, tetapi karena pelaksanaan yang singkat,
kurang dapat menunjang hal itu. Tetapi pada saat pelaksanaan hari H itu, tiap departemen dapat menyumbang masing-masing pengisi acara, sehingga seluruh departemen dapat berpartisipasi dalam pentas seni tersebut. Untuk waktu pelaksanaan acara dirasa sudah cocok karena waktu itu dilaksanakan pada hari Jumat, di mana mahasiswa sudah tidak ada kegiatan kuliah. Namun untuk timeline-nya kurang lama, dalam artian untuk persiapannya kurang lama, sehingga dan pada saat waktu itu adalah awal masuk semester baru, sehingga banyak sekali proker-proker lain seperti GL dari IM atau lembaga lainnya. Untuk koordinasi dan pembagian job desk, koordinasinya kurang baik di awal karena panitia kurang menjalankan arah yang sudah diberikan, tapi pada akhirnya acara dapat berjalan lancar karena dilakukan follow up secara rutin dari BPH BEM FTUI. BPH Kemahasiswaan BEM FTUI. Next. Next. Berikut merupakan Gantt chart pada Proker Freshman Festival, di mana ada pre-event, kemudian ada parade yang bertepatan juga dengan hari H main event-nya. Renstra untuk Proker Freshman Festival adalah sebenarnya bentuk pentas seni yang dilaksanakan satu hari, juga dirasa cukup ideal karena adanya timeline yang padat untuk mempersiapkannya. Hanya untuk rencana strategisnya untuk Freshman Festival tahun depan adalah supaya waktu untuk persiapannya diberikan lebih lama agar wadah interaksi dan juga persiapan pembekalan manajerial organisasi dapat lebih maksimal. Selain itu, karena adanya waktu yang lama itu, maka mahasiswa baru dapat diberikan beberapa rangkaian acara terlebih dahulu sebelum main event agar interaksinya juga lebih maksimal. Next. Kesimpulannya, sejauh ini bidang kemahasiswaan BEM FTUI telah melaksanakan tugasnya dengan baik pada triwulan 1, dilihat dari ketercapaian bidang dan juga ketercapaian program kerja Freshman Festival yang berjalan lancar. Bidang kemahasiswaan juga telah melakukan koordinasi dan juga mengkonsepkan 3 aspek dari pembinaan sesuai dengan arahan ketua, yaitu Mabim, MADK, dan PL. Untuk rencana strategis bidang, untuk TW1 di tahun depan, bidang kemahasiswaan disarankan untuk meninjau ulang persiapan timeline dan juga kesiapan dari masing-masing departemen untuk mempersiapkan Freshman Festival jika ingin diadakan lagi. Dan juga untuk TW selanjutnya, bidang kemahasiswaan BEM FTUI 2020 akan menghadapi persiapan Mabim dan MADK yang semakin urgent melalui rapat bidang dan juga rapat koordinasi dengan SC-SC terkait se-IKM FTUI. Sekian presentasi dari kami, bidang kemahasiswaan BEM FTUI 2020 mengenai pencapaian di Hearing LPJ TW1. Terima kasih. Sekian presentasi dari bidang kemahasiswaan. Kami juga mohon kehadiran bagi warga FTUI untuk hadir dalam hearing pada tanggal 9 dan 10 nanti di hari Sabtu dan juga Minggu. Sekian dan terima kasih.